Adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli sana'uhu ala aqranihi wa adallu dalilin ala tawadu'ihi ridahu bitakhiri fi mautinin yastahiqu fihi taqdima wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalati bi iskhatil khalqi fi jambil haqqi. Adapun yang paling kuatnya dalil atas sempurnanya akal seseorang, yaitu menyanjungnya dia atas teman-temannya. Wa adallu dalilin, adapun paling kuatnya dalil ala tawaddu'ihi, atas ketawaduan seseorang, ridahu bitakhiri, yaitu ridhonya dia, bitakhiri dengan dibelakangkan, fi mautinin pada satu tempat, yastahiqu yang ia berhak, fihi pada tempat itu, at-taqdima akan didepankan. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi, adapun paling kuatnya dalil atas keikhlasan seseorang, adamul mubalati bi iskhatil khalqi fi jambil haqqi, yaitu tidak peduli dengan dibenci makhluk pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, yang penting untuk kita sebagai hamba Allah, kita kudu berupaya diri kita dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Maka dalam doa taklim kita, waghsil qulubana minar radhaili wa halliha bi jumlatil fadaili, kita harus dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mana itu akhlak yang mulia? Semacam ikhlas, semacam tawadhu, semacam memiliki akal yang cerdas. Itu adalah minas sifatil mahmudah, termasuk daripada sifat-sifat kepujian. Apa itu akal cerdas? Apa itu tawadhu? Apa itu ikhlas? Ikhlas, saudara, adalah kita beribadah kepada Allah, baik ucapan, perbuatan maupun tindakan, tidak ada kerinduan pengen dipuji orang, tidak ada kerinduan pengen disanjung orang, tapi murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas seperti surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu satu surat yang tidak ada tulisan ikhlasnya, itulah namanya disebut ikhlas. Kalau surat Al-Fil itu ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fatah idza jaa nasrullahi wal fath. Surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tulisan ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu kayak kita di rumah kita ada sepiteng, kita enggak pernah ngitung udah berapa ya kencing saya di sepiteng ini, enggak pernah ngitung. Pernah ngitung enggak? Ada rencana enggak pulang ngaji pengen ngitung? Itulah ikhlas. Tawadhu an yara ghairaka khairan minka. Tawadhu itu memandang orang lain lebih tinggi dibanding kita. Itulah tawadhu. Ikhlas lawanannya riya. Tawadhu lawanannya takabbur, gue gitu. Tawadhu memandang orang lain lebih mulia dibanding dirinya. Ketemu orang kecil
ini bocah lebih mulia dibanding kita, lahirnya belakangan. Kalau saya duluan, kenal dosanya duluan saya. Pondok Serut, Tegal Rotan, Perumpung, Bongkaran Tanah Abang, itu gua dulu, dia belum lahir. Maka dosanya banyakan gua, tinggian dia dibanding saya. Ketemu yang lebih tua, dia lebih tinggi daripada saya. Kenal ibadahnya duluan dia udah sholat, kita belum lahir. Selalu memandang orang lain lebih tinggi, itulah namanya tawadhu. Masing-masing memiliki ciri. Oleh karena ikhlas ini sifat hati, enggak kelihatan sifat hati. Oleh karena tawadhu adalah sifat hati, enggak ada cirinya, enggak ada sifat hati. Jadi saudara, oleh karena ini barang gaib, ikhlas, ria, akal cerdas, enggak kelihatan. Biar gampang kayak angin, angin tuh enggak kelihatan. Yang kelihatan itu ciri. Ciri ada angin, pohon goyang, itu namanya pohon goyang, ciri ada angin. Maka kata Imam Haddad, bagaimana cara kita mengerti, menemukan orang itu akalnya cerdas? Caranya dengan ciri. Bagaimana caranya kita menemukan orang itu tawadhu atau tidak? Caranya dengan ciri. Bagaimana kita menemukan orang itu ikhlas atau tidak? Caranya dengan ciri. Ciri ini macam-macam. Ciri yang paling gampang, yang paling kuat, paling kentara untuk orang akal cerdas itu apa? Ciri yang paling dominan untuk menunjukkan si A akalnya cerdas. Kata Imam Haddad, adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli sana'uhu ala aqranih. Yang paling dominan, ciri-ciri yang menunjukkan orang itu memiliki akalnya cerdas, demen memuji orang lain. Demen memuji orang lain. Kalau orang demen memuji orang lain, itu sebagai ciri dan bukti akalnya cerdas. Demen memuji orang lain bukan karena ria, tapi karena apa adanya. Baik itu teman sekolahnya, atau teman majelisnya, atau teman daerahnya, atau teman seagamanya, dia demen. Bila mana kita menemukan orang demen memuji-muji temannya, pastikan akal dia cerdas, akan menemukan hakikat kehidupan. Itu ciri. Kalau demen, lihat bagaimana ulama memuji ulama. Si anu hebat, si anu hebat, si anu hebat. Ngaji sama si anu, ngaji sama si anu. Begitu. Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatullah barat. Dia awal-awal tahun 99, kata Muallim Syafi'i Hadzami, fakhru di Jakarta ini yang pintar bukan saya doang. Ada kiai pintar luar biasa, muridnya Syekh Yasin Padang. Cuman tidak menabikan doang sama Syekh Yasin Padang, enggak nganggap nabi, tapi ta'zimnya luar biasa. Namanya Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, tinggalnya di Prapanca. Anda ngaji sama dia, alim orangnya. Untuk memuji orang lain, itu menunjukkan Muallim Syafi'i itu akalnya cerdas, memuji-muji orang lain.
Kalau orang yang akalnya tidak cerdas, ngenyek, tahu ngenyek enggak? Nyelak mulu sama orang lain. Ada orang mau ngaji sama orang lain. Pak Ustadz, saya mau ngaji sama lu. Emang gua kagak bisa ngajarin begitu? Gua juga bisa, timbang gitu doang. Mau gua aja. Ngenyek namanya. Yang kayak begini nih, namanya akalnya tidak cerdas. Orang yang akal cerdas tuh memuji orang lain. Ada orang, ngapain ini Arab, orang keturunan ini, apa gue usir juga dari Indonesia? Yang kayak gini akalnya tumpul, akalnya tumpul. Kalau bahasa Rocky Gerung namanya orang dungu. Itu udah dibilang adallu dalili. Jadi bukti yang paling kuat menunjukkan orang tuh akalnya cerdas, demen memuji orang lain. Bisa temukan bila ada guru ngaji, ustadz demennya nyela orang lain. Si anu paling juga bisa apa dia. Ini orang akalnya sempit. Kita jangan ngaji sama yang kayak begitu. Sempit dia, akalnya enggak tinggi. Orang yang akalnya cerdas itu demen memuji, mendoakan orang lain. Maka orang yang baca Ratibul Haddad akan tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dia bukan demen memuji orang lain, tapi mendoakan orang lain. Aslahallahu umurul muslimin. Ya Allah, perbaiki urusan orang Islam di mana aja biar pada benar, usahanya lancar, urusannya gampang. Dia tuh tolongin ya Rob, dia tuh tolongin, dia tuh tolongin. Itu tanda orang yang tinggi bakal derajatnya. Sumal Fatihata bi anna Allah yahfatul hujjaj waz-zuwar wal musafirin minal muslimin fil barri wal bahri ajmain. Bi anna Allah yashabuhumus salamah wa yarudduhum ila awtanihim salimin ghanimin mahfudin fi khairin wa lutfin. Saya baca Fatihah, saya niatkan untuk mereka yang pergi haji, yang ziarah-ziarah ke wali-wali, yang bepergian nyari duit. Ya Allah, lindungi mereka di daratan ke, di lautan ke. Saya minta supaya mereka diberikan keselamatan, pulang ke rumahnya selamat, hasil maksud mendoakan orang lain, bukan muji saja tapi mendoakan orang lain. Maka orang yang baca Ratibul Haddad tidak bakalan hidupnya tambah susah, justru makin tambah subur kehidupannya. Kenapa? Karena banyak mendoakan lebih daripada memuji. Bukti tanda yang paling kuat yang menunjukkan orang itu akalnya cerdas, demen memuji orang lain. Sebab apa? Sebab kehebatan itu adanya di genggaman Allah, bukan punya kita. Dan Allah bisa berikan kepada siapa saja. Maka orang yang baik adalah orang yang bergembira dengan kelebihan orang lain. Orang baik itu orang yang senang, ikut senang dengan orang lain senang. Maka bukti orang yang akal cerdas, bila temannya mendapat kenikmatan, ikut bergembira, ikut berterima kasih. Itulah namanya orang yang akalnya cerdas, demen memuji, tidak demen mencela. Orang yang bukti dungu adalah orang yang demen mencela orang lain, nyela mulu. Itu bukti akalnya sempit. Kita demen aja memuji orang lain. Doa. Oleh karena ketawaduan adalah akhlak yang paling tinggi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Maulidul Barzanji dijelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu.
Rasulullah itu orang yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Mana bukti ketawaduan itu? Karena tawadhu ini adalah sikap hati. Yang namanya hati enggak kelihatan, maka kudu ada ciri yang gampang menunjukkan orang itu tawadhu atau tidak. Tawadhu pakai ain, bukan tawadu. Tawadu tahu warna duit. Maka ada kotak amal Jumat 2000 yang dimasukin, karena ini warnanya jelek, kusem, dekil begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi tawadhu itu akhlak hati, hendak kelihatan. Maka perlu ciri kita orang tawadhu atau tidak. Apa cirinya? Kata Imam Haddad, wa adallu dalilin ala tawaddu'ihi ridahu bitakhiri fi mautinin yastahiqu fihi taqdim. Bukti yang paling dominan, bukti yang paling kuat, ciri yang paling gamblang, tanda yang paling lugas sebagai orang itu memiliki sifat tawadhu bila dia menerima ditempatkan di mana saja yang mestinya dia punya tempat khusus. Ditaruh di belakang mau, walaupun mestinya tempatnya di depan. Itulah ciri tawadhu. Enggak mesti depan. Gila, gua ustad ditaruh di pinggiran. Tempat gua juga di sana, bukan dia tuh. Ustad bukan dia, usrad dia, usrad. Gua tuh tempatnya. Ini nih bukan orang tawadhu namanya. Kalau tawadhu di mana aja dah sama. Rasulullah itu makan sama hamba-hamba, sama budak-budak mau, bergaul sama orang hitam-hitam itu, negro-negro mau. Bilal bagaimana enggak merasa dia si kulit hitam memiliki kelas 2 di mata Islam. Nabi sampaikan dalam hadisnya, an-nasu suwasiyatun ka'asnanil mushti la fadla li arabiyyin li a'jamiyyin illa bittaqwa. Kata Nabi, manusia itu memiliki kesetaraan satu dengan yang lain, percis seperti gigi sisir. Gigi sisir antara satu gigi dengan gigi yang lain sama. Tidak ada kehebatan bagi orang Arab dibanding non-Arab kecuali bila memiliki ketakwaan. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa siapa? Nabi Muhammad. Orang yang paling takwa, dialah yang paling mulia. Maka disebut ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya akramal khalqi, wahai makhluk paling mulianya makhluk. Limada? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam atqahum. Karena Nabi orang yang paling takwanya orang. Saudara, bukti yang paling kuat menunjukkan orang itu tawadhu, dia ditaruh di mana aja mau. Namanya enggak disebut kepada yang terhormat. Gila, gua kagak ada itu namanya disebut-sebut. Gua kan kiainya. Begitulah ciri ketakabburan. Ciri yang paling gampang orang itu takabur adalah dia tidak ridho ditaruh di tempat yang bukan tempatnya. Takabur, dia datangnya belakangan dalam satu acara. Ya namanya belakangan, duduknya di pinggir lah. Ya udah terima aja, nggak apa-apa. Itu kalau dia berontak namanya takabur dia. Ketiga, ikhlas adalah amal yang paling tinggi. Al-ikhlasu sirrun min asrarillah. Ikhlas itu adalah rahasia Tuhan yang dititipkan kepada hamba-hamba pilihannya sebagai bukti dan dalil, ciri dan tanda
yang paling dominan dan paling kuat untuk mencirikan orang itu ikhlas atau tidak, yaitu tidak peduli ketika orang celak di dalam menjalankan perintah Allah. Di dalam menjalankan perintah Allah, orang mau ngomong apa ke EGP, emang gue pikirin, masa bodoh, terserah. Karena tugas saya tidak untuk mengendalikan mulut orang lain, tapi tugas saya ditugasi oleh Allah untuk mengendalikan mulut dan hati sendiri. Begitulah orang-orang yang ikhlas. Orang mau dikata apa kek, terserah. Karena pada akhirnya komentar itu bukan apa yang dikata orang, tapi apa yang kita lakukan di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Hidup antara kita dan Allah. Maka orang yang ikhlas, ciri yang paling mudah, kagak mau mikirin diomelin orang, dicela orang, difitnah orang, masa bodoh. Yang penting Allah ridho, yang penting masih menapaki jalan-jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau berkomentar apa, sok begini begitu, ora urus. Yang penting saya harus menjalani ajaran agama, ajaran Rasulullah. Begitulah ciri-ciri yang paling kuat orang-orang yang memiliki keikhlasan. Kenapa begitu? Apa kepentingannya selain Allah sampai kita khawatir dibenci orang? Nabi mau Abu Jahal lagunya kayak apa, ora urus. Yang penting saya harus mengabdi kepada Allah. Abu Jahal bagaimana kelakuannya sama Nabi, enggak pikirin urusan Abu Jahal. Yang penting saya harus patuh kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita akhlak-akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketawaduan, dan akal yang cerdas. Amin ya rabbal alamin.